Hari ke-6 pencarian saudara tim SAR menemukan dan mengevakuasi 3 korban meninggal akibat runtuhnya bangunan pondok pesantren di Buduran. Tim SAR harus mengangkat puing-puing dan memotong rangka bangunan untuk mengevakuasi ketiga korban. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena korban tertimbun material di bawah reruntuhan bangunan. Dengan temuan baru ini, total korban reruntuhan bangunan di Ponpes Buduran mencapai 121 orang dan 17 diantaranya meninggal dunia. Ya, untuk area penemuan dari ketiga-tiganya adalah di sektor A4 semuanya. Terevakuasi 121 jadi total ya, yang meninggal dunia kemudian 17 ya. Kami di sini menunggu itu udah sabar, udah sampai 5 hari. Masa kami dibiarkan terdampar di sini tanpa kepastian? Ini masalah kemanusiaan loh, bukan masalah pribadi atau kepentingan. Kita bukan tidak menghargai Basarnas. Ayolah gotong royong sekalian semuanya. Jangan hanya bekerja cuma satu begitu. Tiap detik yang berlalu jadi tantangan kesabaran bagi keluarga santri korban ambruknya Ponpes Buduran. Hari ke hari, doa tak pernah putus menunggu kepastian nasib anak mereka untuk bisa dievakuasi dari reruntuhan bangunan pondok pesantren. Hingga hari ke-6, sejumlah keluarga masih bertahan di posko Basarnas memantau proses evakuasi dari CCTV sambil berharap anggota keluarganya dapat ditemukan. Bahkan ada beberapa yang memaksa masuk ke lokasi, meminta tim SAR segera menemukan korban, bahkan ingin dilibatkan dalam proses pencarian. Tak sedikit keluarga korban yang rela menginap di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk mendapatkan hasil identifikasi. Seperti Risma yang menunggu kepastian nasib adik dan adik sepupunya yang turut menjadi korban. Warga asal Sampang, Madura ini mengaku pasrah dan ikhlas jika kedua adiknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nunggu, nggak kondusif. Berapa hari nggak ada. Ya udah tungguin di sini aja. Itu orang ada korban ya mau dilihat gak dikasih. Ya di sono 5 hari gak ada itu. Hingga Sabtu sore, 121 korban berhasil dievakuasi, 17 korban meninggal dunia, dan masih ada puluhan lain yang dinyatakan hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Syailendra Haikal, salah satu korban selamat insiden runtuhnya pondok pesantren Buduran, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sidoarjo. Haikal diharuskan menjalani amputasi karena luka parah di kakinya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Syailendra Haikal sempat tertimbun runtuhan bangunan Ponpes Buduran selama lebih dari 48 jam. Haikal bertahan hingga akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR. Haikal tidak mengalami luka serius maupun patah tulang. Namun setelah 4 hari dirawat, tim dokter RSUD Sidoarjo menemukan kerusakan jaringan syaraf dan pembuluh darah di kaki kiri Haikal. Agar tak semakin parah dan membahayakan nyawa, dokter menyarankan untuk dilakukan operasi amputasi. Kemarin juga sudah dilakukan USG Doppler. Memang hasilnya itu memang untuk flow atau aliran darah ke kaki itu memang sudah tidak ada. Jadi memang sangat sulit untuk dipertahankan. Jadi nanti prinsip kita kalau kita melakukan amputasi itu adalah sepanjang mungkin yang masih bisa dipertahankan. Ya, sampai yang penting pokoknya sampai bagian yang sehat. Ya. Jadi bagian yang sehat sepanjang mungkin yang bisa kita capai. Keputusan operasi amputasi pada Haikal masih menunggu persetujuan dari orang tua.
Sebelumnya, RSUD Sidoarjo juga melakukan operasi amputasi terhadap 2 korban selamat lainnya.